Oke, berikutnya kita masuk ke information gathering ya, atau koleksi data. Nah, hal yang biasa kita lakukan adalah melakukan wawancara. Nah, harus diingat ya, dalam suatu penelitian kualitatif ya, bisa kita katakan dia sebagai grounded theory. Bisa kita katakan dia sebagai naratif method. Nah, dua hal ini atau bahkan beberapa penelitian kualitatif yang lain harus memiliki dua proses utama, yaitu koleksi data dan analisa data. Nah, dalam proses koleksi data, salah satu metode yang paling terkenal adalah, atau yang paling biasa dilakukan adalah wawancara. Nah, wawancara itu adalah ya percakapan tatap muka ya antara dua individu dengan tujuan dalam mengumpulkan informasi yang relevan untuk memenuhi tujuan penelitian. Nah, dalam wawancara itu ada beberapa tipe ya, wawancara yang sifatnya terstruktur, di mana kuesioner diberikan secara lisan, ya. Kemudian dalam hal kedalaman, ya, tingkat permukaan dan biasanya selesai dalam waktu yang singkat, ya. Jadi wawancara struktur ini ya sudah ada itu pertanyaan-pertanyaan sehingga tinggal diajukan saja. Dan ini lebih efisien. Ada juga semi terstruktur. Nah, ini ada pertanyaannya tapi dalam berbagai kesempatan wawancara bisa menambah beberapa pertanyaan. Ada juga wawancara tidak struktur. Nah, dalam kasus ini wawancara sifatnya lebih mendalam di mana seringkali atau bahkan di awal tidak ada pertanyaan-pertanyaan tetap yang dituliskan atau didokumentasikan melainkan keluar langsung dari mulut pewawancara. Ada juga yang disebut dengan focus group. Nah, ini adalah metode yang mengumpulkan data dengan membuat ya grup-grup ya sekelompok individu yang berkisar 6 sampai 10 orang, terus kemudian diajukan pertanyaan dan diharapkan umpan balik. Nah, selain itu metode ini difasilitasi dan terstruktur dengan ketat ya di sekitar serangkaian pertanyaan. Tujuan dari pertemuan ini adalah mengekstrak tanggapan peserta secara detail dan rinci untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, ada dua tipenya ya. Yang pertama dua arah, di mana satu kelompok melihat kelompok lain menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Setelah mendengarkan apa yang ditawarkan kelompok lain, kelompok yang mendengarkan dapat memfasilitasi lebih banyak diskusi dan berpotensi menarik kesimpulan yang berbeda. Ada juga dueling moderator, di mana ada dua moderator yang berperan sebagai advokat iblis, ya, devil advokat, yang saling pro dan cons, ya, saling berdebat, saling mempertanyakan jawaban yang satu dengan jawaban yang lain untuk memancing grup-grup ikut serta memilih standing di mana ya, apakah mendukung ataupun menolak. Sehingga diharapkan bisa memunculkan pandangan yang baru, sudut yang baru ya, ataupun pandangan yang berbeda. Terus kemudian ada juga observasi. Nah, observasi ini melibatkan perolehan informasi secara aktif dari sumber utama. Dapat juga melibatkan persepsi dan perekaman data melalui penggunaan instrumen ilmiah dan perangkat elektronik. Nah, ada dua mekanisme ya. Yang pertama daftar periksa, di mana ini ada kriteria khusus ya yang dibagi menjadi beberapa kelompok yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan informasi dan membuat penilaian tentang apa yang harus mereka ketahui sehubungan dengan tujuan penelitian. Juga menawarkan cara sistematis untuk mengumpulkan data tentang perilaku, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Jadi ada daftar checklistnya, tinggal diperiksa saja ini sudah tidak, kondisinya bagaimana. Atau observasi secara langsung, ini adalah metode untuk mengumpulkan informasi yang sifatnya evaluatif, di mana evaluator mengamati subjek dalam lingkungannya dan biasanya tidak terlibat langsung mengubah lingkungan tersebut. Oke, ada juga menyusun laporan. Ya, ini sebenarnya lebih terkait kepada melihat ya laporan-laporan tentang suatu topik, tentang suatu masalah, di mana kita ada proses filtering untuk memastikan data-data yang kita tampilkan itu adalah data-data yang akurat dan terkait. Karena seringkali ada beberapa laporan yang kemudian direvisi atau laporan yang ternyata terbukti hoax. Jadi tidak semua kita ambil sebagai acuan, melainkan ada proses filterisasinya. Ya, dan yang kita tampilkan adalah bagan, tabel atau visualisasi lain yang membantu kita membuat pendapat ya yang akan dihasilkan nantinya lebih berimbang ya. Laporan itu bisa dari berbagai macam tempat ya atau sumber, bisa dari LSM, surat kabar, artikel situs web, catatan rumah sakit dan lain-lain. Proses ini juga dapat melibatkan penambahan pengukuran pada studi atau penelitian terdahulu seperti sumber data dari arsip. Oke, nah ini yang termasuk paling famous ya, paling populer dalam survei research, yaitu dengan menggunakan survei pastinya atau questionnaire dan juga polls atau polling. Setelah sampel ditentukan, maka survei atau jajak pendapat dapat didistribusikan untuk mengumpulkan data dalam penelitian
kuantitatif. Nah, survei bisa kita definisikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data ya dari kelompok responden yang telah ditentukan sebelumnya, ya tentunya dengan mekanisme sampling untuk mendapatkan informasi dan wawasan tentang berbagai topik yang diminati. Kemudian menyebarkan survei dan banyak orang yang dapat dijangkau, ini juga menjadi alasan ya kenapa survei ini menjadi primadona. Nah, ada 4 ya pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio yang ini wajib diketahui ketika kita memilih survei. Untuk melakukan penelitian ini, pertanyaan tertutup biasanya digunakan dalam survei, di mana bisa berupa campuran ya dari berbagai jenis pertanyaan, termasuk pilihan ganda, ataupun yang sifatnya diferensial semantik, ataupun pertanyaan yang sifatnya skala. Nah, dalam distribusi survei itu bisa menggunakan bermacam-macam channel ya, seperti email, atau bahkan kita membayar ya, membeli responden, atau menyebarkan survei di situs web, distribusi dengan perangkat media sosial, kode QR, ataupun survei dengan SMS. Teknik pengumpulan data, nah ini yang lain ya, yang bisa kita lakukan selain yang tadi sudah disebutkan, seperti misalnya pelacakan secara daring ya, ataupun pelacakan data transisional, ataupun analisis pemasaran online, ataupun pemantauan media sosial, ataupun mengumpulkan data berlangganan dan registrasi ya. Nah, ini beberapa teknik-teknik